Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rian Dwi Putra dari kelas A242D dengan NIM 112411267 sebagai mahasiswa S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Lembaga Bank dan Keuangan. Nah, akhir-akhir ini saya sering banget dapat pertanyaan dari teman-teman saya di sekitar. Kurang lebih kayak gini. Yan, lo tuh nabung di bank ini tuh sekarang sebenarnya aman gak sih? Atau kayak kemarin tiba-tiba ada obrolan, kenapa sih pinjaman online ilegal itu sekarang semakin menjamur? Nah, pertanyaan-pertanyaan seputar itu kan sebenarnya punya jawaban yang sama, yaitu sejauh mana kita paham soal otoritas jasa keuangan dan arsitektur perbankan kita. Hari ini saya mau deep dive atau bahas tuntas materi kuliah saya tentang otoritas moneter, OJK, LPS, dan gimana mereka semua bekerja sama menjaga dompet kita supaya tetap aman. So, stay tune. Pertama-tama, kita harus mengenal sama Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia ini adalah bank sentral kita yang independen. Tugas utamanya menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini ada dalam dua aspek. Yang pertama terhadap barang dan jasa yang biasa kita kenal sebagai inflasi, dan yang kedua terhadap mata uang negara lain. Kalau Bank Indonesia ini nggak pintar ngatur suku bunga atau jumlah uang yang beredar, harga barang bisa naik gila-gilaan teman-teman. Yang kedua ada OJK, sang pengawas. Kalau dulu pengawasan bank ada di Bank Indonesia, sekarang semuanya pindah ke OJK. Mereka nggak cuma ngawasin bank konvensional atau syariah aja, tapi juga sekarang ada pasar modal, asuransi, sampai vintage. Intinya, OJK bertugas memastikan semua lembaga keuangan itu sehat, transparan, dan nggak merugikan konsumen. Yang ketiga, ada LPS, sang penjamin. Mungkin kalian pernah lihat stiker dijamin LPS di pintu-pintu bank. Nah, lembaga penjamin simpanan ini adalah asuransinya bagi para nasabah. Kalau sebuah bank dinyatakan gagal atau bangkrut, LPS lah yang akan mengganti uang kalian sampai maksimal 2 miliar rupiah per nasabah. Jadi, selama bank tempat kalian nabung itu legal, uang kalian akan tetap aman, guys. Yang terakhir, ada Arsitektur Perbankan Indonesia atau API. Nah, API ini bukan kebakaran ya teman-teman, tapi sebuah kerangka dasar sistem perbankan Indonesia. API juga punya 6 pilar utama, mulai dari menciptakan struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sampai pemberdayaan nasabah. API inilah yang bikin bank di Indonesia punya daya saing tinggi bahkan di tingkat internasional. Nah, materi tadi itu teorinya. Sekarang, gimana realitanya di lapangan? Ada dua isu besar yang saya perhatikan belakangan ini. Pertama, fenomena penutupan BPR. Baru-baru ini OJK mencabut izin usaha beberapa bank perekonomian rakyat. Kenapa ini bisa terjadi? Biasanya karena tata kelola uang yang buruk atau manajemen yang nggak prudent atau hati-hati. Di sini kita lihat peran nyata LPS yang langsung turun tangan bayar klaim nasabah. Ini membuktikan bahwa sistem keamanan kita bekerja sangat baik, tapi di sisi lain, ini jadi alarm bahwa integritas pengelola bank itu sangat krusial banget teman-teman. Yang kedua, perang melawan judi online dan pinjol ilegal. Dunia perbankan kita lagi diuji sama maraknya transaksi judi online. OJK pun bertindak dengan tegas dengan memerintahkan bank untuk memblokir ribuan rekening yang mencurigakan. Selain itu, masalah pinjaman online ilegal juga nggak habis-habis teman-teman. Banyak masyarakat yang terjebak karena literasi keuangan yang rendah. Ini bisa dibilang masalah serius karena merusak stabilitas sistem keuangan dari level individu sampai ke nasional. Menurut saya pribadi, ada 3 hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama ada digitalisasi adalah pedang bermata dua. Kita senang karena semua serba mobile banking, tapi resikonya juga nambah, yaitu cybercrime. Saya rasa penguatan pilar API di bidang teknologi informasi itu harus dipercepat, karena keamanan data nasabah bukan lagi pilihan, tapi kewajiban mutlak. Yang kedua, literasi keuangan adalah vaksin. Kita nggak bisa cuma nyalain pemerintah aja kalau masyarakat kena tipu pinjol. Sebagai mahasiswa manajemen, saya ngerasa kita punya tugas buat mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Mulai dari paham bunga, paham resiko, dan paham mana lembaga yang diawasi OJK. Yang ketiga, integritas dan good corporate governance. Sebagus apapun sistem yang dibuat BI atau OJK, kalau orang-orang di dalam banknya nggak jujur, sistem itu bakal jebol juga teman-teman. Penguatan moral dan etika bisnis juga harus ditanamkan sejak kita masih di bangku kuliah seperti sekarang. Oke, itu tadi pemaparan singkat dan sedikit opini dari saya mengenai otoritas keuangan dan arsitektur perbankan Indonesia. Kesimpulannya, sistem kita sebenarnya sudah kuat, tapi kita sebagai pengguna jasa keuangan juga harus semakin cerdas. Buat teman-teman Universitas Pelita Bangsa,
Yuk kita lebih kritis lagi dalam melihat fenomena ekonomi di sektor kita. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya Rian Dwi Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.